Pak Husen ini yang ngerawatin masjid ini. Ya. Ya bukan saya aja, saya udah membantu. Membantu memang banyak yang ngerawatin masjid ini. Ya kita lihat dan Pak Husen. Masjid ini dihiasi dengan gambar para wali-wali yang disebut, yakni Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Jika ada Lawang Sewu di Semarang, Masjid Seribu Tiang di Jambi, di Tangerang pun memiliki bangunan unik yang tidak kalah menarik, yakni Masjid Nurul Yakin, atau yang tidak kalah menarik yaitu disebut dengan Masjid Pintu Seribu. Masjid Pintu Seribu didirikan pada tahun 1978 oleh Syekh Ami Al-Fakir, seorang warga keturunan Arab. Atas jasa beliau, masyarakat sekitar sangat menghormati dan memberinya gelar Mahdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam. Beliau merupakan salah satu santri Syekh Hami Abbas Rawabokor, memulai pendirian rumah ibadah berlantai 3 tersebut dengan membuat majelis taklim. Awal mula sebelum dibuat menjadi masjid, lokasi merupakan lahan kosong, bahkan saat konstruksinya dimulai penuh dengan air. Menurut sejarah pembangunannya, bahkan dilakukan secara spontan tanpa adanya gambar rencana, sehingga hasil akhirnya terlihat seperti memadukan beragam gaya arsitektur. Tampak dari konstruksi masjid yang bergaya Bornokwe dan sebagian meniru rancangan bangunan Maya Setia Aztec. Tidak seperti Suro pada umumnya, ia tidak mempunyai kubah, hanya terdapat pilar-pilar berlapis dinding keramik memanjang mirip dengan benteng. Masing-masing ruangan dibatasi oleh tembok dan pagar besi yang tergembok. Pada beberapa pintu tampak ornamen yang menampilkan simbol 999, melambangkan 99 Asmaul Husna dan 9 Wali Songo, penyebar agama Islam di Jawa. Di antara pintu-pintu dan lorong yang menyekat
serta membentuk beberapa ruangan berdimensi 4 seperti musola yang masing-masing diberi nama Fathul Qorib, Durajatun Nasikin, Tambitul Qafilin, Fatimah, dan Safinatul Jannah, sampai musola Ratu Ayu. Ketika sampai di ruangan yang kerap dipakai oleh al-fakir untuk berzikir tersebut, biasanya gate atau pemandu akan mematikan lampu dan mengajak pengunjung membayangkan saat-saat berada di alam kubur nan sempit, gelap, dan pengap. Lalu beliau meminta mereka untuk berdoa bersama-sama. Di atas makam ada tasbih, ada aula besar yang sering digunakan untuk kegiatan keagamaan serta perayaan hari besar Islam.
Tempat ibadah yang cukup unik ini mengingatkan kepada saya akan Lawang Sewu, sebuah gedung bersejarah di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu yang mengandung arti lawang yaitu pintu, sedangkan sewu yaitu 1000. Disebut Lawang Sewu karena bangunan tersebut memang memiliki banyak pintu, meski jumlah pastinya enggak mencapai 1000. Masjid 1000 pintu ini kurang lebih sama dengan makna daripada Lawang Sewu yang berada di Semarang. Perlu diketahui bersama, jika Anda ingin ke sana, disarankan untuk pergi bersama guide atau pemandu surau tersebut, sebab di dalam terdapat banyak pintu dan lorong yang gelap serta sempit. Apabila tersesat, akan sulit menemukan pintu keluarnya. Masjid ini merupakan bukti nyata keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang semakin berkembang dari hari ke hari. Ada masjid yang berukuran besar di tanah kurang lebih 1 hektar, dibangun tanpa arsitektur yang jelas, namun ini nyata bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tertampil di dunia untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 makna masjid yang memiliki arti, yaitu yang pertama, seluruh permukaan bumi, yang dengannya permukaan tersebut dibolehkannya untuk sholat, seperti di hutan, di padang pasir, apalagi di masjid yang sudah tersediakan, kecuali di WC, kuburan, tempat yang najis, atau tempat-tempat lain yang dilarang secara syariat agama Islam. Makna yang kedua, suatu tempat atau ruangan yang dikhususkan untuk sholat, seperti tempat ruangan yang ada di dalam rumah, atau pasar, atau mal, atau tempat kerja yang dikhususkan pada tempat tersebut untuk sholat. Sedangkan makna yang ketiga, suatu bangunan yang berdiri sendiri di atas tanah wakaf, yang atas pembangunannya
untuk pelaksanaan sholat, yaitu sholat wajib 5 waktu yang digunakan oleh umumnya kaum muslimin dan muslimat. Masjid ini direncanakan oleh pemiliknya akan dibuat pintu 1000. Namun sepeninggalan beliau, pintu di dalam masjid pintu 1000 ini belum mencapai pintu 1000. Makna dibalik daripada pintu 1000 ini, yakni setiap manusia memiliki perjalanan hidup, entah dari lorong mana, entah dalam jalan mana, namun semuanya dalam satu tujuan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mengakui mencintaimu, namun aku sering meninggalkan perintahmu. Ya Allah, aku mengakui mencintai Rasul, namun aku sering mengabaikan sunnahnya. Ya Allah, aku mengakui Islam agamaku, namun kepribadianku tak sesuai dengan ajaranmu. Ya Allah, aku mengakui bahwa kitabmu adalah Al-Quran, namun aku jarang membacanya. Ya Allah, aku mengakui takut neraka, namun aku sering mendatanginya. Ya Allah, aku mengakui menginginkan sayangmu, namun maksiat selalu aku utamakan. Ya Allah, aku tak tahu apakah Engkau masih sayang denganku. Aku tak tahu Engkau mengampuniku. Aku tak tahu bahwa Kau membenciku. Ya Allah, aku takut akan menangis bila seandainya aku tak lulus melewati jembatan yang di bawahnya api yang membara, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri. Ya Allah, di saat kesusahan aku selalu mengeluh, namun jikalau Engkau memberiku, aku melupakan Engkau. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku. Aku sungguh takut masuk ke dalam jurang api neraka.
Tuhan.